Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa semuanya. Pada kesempatan yang baik ini, terima kasih. Saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah Kalkulus 2, yaitu terkait dengan aplikasi integral dalam kehidupan sehari-hari. Kemarin kita sudah belajar terkait dengan aplikasi integral dalam menghitung luasan. Untuk selanjutnya, kita akan belajar terkait dengan aplikasi integral untuk menghitung volume benda putar. Kalau kemarin luasan, hari ini kita akan bahas dengan volume benda putar. Kalau kita perhatikan di sini, bola lampu di samping dapat dipandang sebagai benda putar jika kurva di atasnya diputar menurut garis horizontal. Jadi kalau kalian lihat, ini ada dua gambar. Gambar atas adalah sebuah kurva, sedangkan yang bawah adalah bola lampu. Kurva yang di atas, kalau kita putar sejauh 360 derajat itu akan membentuk sebuah bola lampu seperti itu, ya enggak? Kalian bayangkan kurva yang ada di atas itu kita putar 360 derajat, itu akan membentuk bola lampu seperti yang ada di bawah. Pada pokok bahasan ini akan dipelajari juga penggunaan integral untuk menghitung volume benda putar. Jadi kita akan menghitung suatu kurva yang kita putarkan sebanyak 360 derajat yang nantinya akan membentuk suatu volume, dan disitulah kita akan menghitung volume benda putar tersebut gitu. Jadi tujuan dari belajar ini adalah menggunakan integral untuk menghitung volume benda putar. Oke. Di sini suatu daerah jika diputar mengelilingi garis tertentu sejauh 360 derajat, maka akan terbentuk suatu benda putar. Jadi kalau misalkan satu daerah, jadi kalau ada suatu luasan atau apapun, kalau kita putar sejauh 360 derajat, otomatis benda tersebut itu akan membentuk suatu benda putar. Kegiatan pokok dalam menghitung volume benda putar dengan integral adalah, jadi pada saat kita memutar sebanyak 360 derajat itu akan membentuk suatu benda putar, dan untuk mengetahui atau mendapatkan volume benda putar tersebut, itu yang pertama kalian lakukan adalah partisi, aproksimasi, penjumlahan, pengambilan limit, dan menyatakan dalam integral tentu. Hampir mirip ya, jadi langkah-langkahnya itu hampir mirip dengan luasan, mencari luasan dengan integral gitu. Dalam menentukan volume benda putar, yang harus diperhatikan adalah bagaimana bentuk sebuah partisi jika diputar. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita menentukan partisinya, partisi-partisi dalam benda putar tersebut. Kalau kemarin kita mencari luasan kan mudah ya, kita tinggal membentuk partisi-partisi pada luasan tersebut. Dan kalau di sini juga sama, cuma bedanya partisi dalam volume benda putar itu bentuknya adalah sebuah volume seperti itu. Berdasarkan bentuk partisi tersebut, maka metode yang digunakan untuk menentukan volume benda putar, jadi berdasarkan partisinya itu, untuk mencari volume benda putar tersebut itu ada 3 metode. Yang pertama adalah cakram, metode cincin, dan metode kulit tabung begitu. Nah, cakram itu contohnya yang ada di sebelah kiri, gambar sebelah kiri sendiri. Itu adalah cakram. Jadi kalau ada suatu benda, satu kurva ya, kita putarkan 360 derajat akan membentuk suatu cakram. Jadi cakram itu seperti ini ya, jadi seperti lingkaran tapi dia mempunyai volume, jadi bentuknya seperti itu. Sedangkan yang kedua adalah cincin. Cincin itu jika benda yang kita putar itu dibatasi oleh dua kurva, otomatis ada daerah di mana itu bolong sehingga akan membentuk sebuah cincin. Jadi tengahnya, volume tengahnya itu bolong. Sedangkan yang ketiga adalah metode kulit tabung. Ini juga mirip seperti cincin, cuma di sini dia lebih mirip ke tabung. Jadi kulit tabung, tahu ya, kulit tabungnya saja. Jadi mirip seperti persegi panjang yang kita lingkarkan menjadi sebuah kulit tabung, dan itu bervolume seperti itu. Yang pertama yang akan kita bahas itu adalah metode cakram yang digunakan dalam menentukan volume benda putar. Dapat dianalogikan seperti penentuan volume mentimun dengan memotong-motongnya sehingga tiap potongan berbentuk cakram begitu. Jadi kalau kalian membayangkan bentuk cakram itu seperti apa, jadi kalau kita bayangkan volume benda
putar yang dengan metode cakram itu kita seperti akan menghitung volume mentimun, terus mentimun itu kita potong-potong, kan nggak mungkin kan kita makan mentimun itu langsung dimakan. Biasanya kan kita motong-motong ya mentimun tersebut sehingga membentuk suatu potongan seperti yang ada di bawah. Lah ini adalah potongan-potongan mentimun itu yang lingkaran-lingkaran itu disebut dengan cakram. Dia lingkaran tapi punya volume, mempunyai lebar ya. Itu disebut dengan cakram. Lah bagaimana kita mencari volume benda putar dengan metode cakram ya? Otomatis biasanya bentuknya itu bermula dari sebuah kurva ya, kurva seperti yang ada di atas itu ada kurva fx ya, kurva seperti itu. Terus kita potong ada delta x, terus panjang antara titik sumbu y ke itu adalah x, terus itu ada a juga, terus kita putarkan sejauh 360 derajat. Kurva yang awal itu yang itu kita putarkan sehingga akan membentuk suatu volume seperti ini ya, cakram ya enggak. Jadi bentuknya seperti lonceng. Jadi kalau kita potong-potong partisinya adalah berbentuk cakram ya enggak. Kalau bentuk dalam luasan itu kan delta x-nya itu partisinya, tapi karena ini adalah volume benda putar, kita putar dulu 360 derajat sehingga membentuk suatu lonceng. Akhirnya partisi-partisi dari volume benda putar itu adalah berbentuk sebuah cakram. Paham ya, dari delta x dan bervolume seperti itu. Jadi itu seperti itu, bisa dibayangkan ya. Jadi gambar atas sama bawah, kalau gambar atas itu adalah suatu kurva, terus yang bawah itu suatu kurva yang sudah diputar sebanyak 360 derajat, jadi membentuk suatu benda putar atau volume benda putar. Lah kalau bentuknya sudah seperti ini, kita sudah tahu bahwa ini partisinya dalam bentuk cakram, maka bentuk cakram di samping dapat dianggap sebagai tabung dengan jari-jari R. Jadi kita bisa menganggap cakram tersebut jari-jarinya tuh tadi kan fx ya, panjangnya itu adalah fx. Lah di sini kita menjadi fx itu sebagai R, jari-jari. Sedangkan tingginya itu apa? Tingginya itu adalah delta x hanya. Ya kan, delta x itu sebagai tinggi, sedangkan fx-nya sebagai jari-jarinya. Karena kan bentuknya seperti lingkaran ya, lingkaran bervolume. Sehingga volume dapat diaproksimatkan sebagai delta F yaitu pi R kuadrat H. Betul nggak? Iya kan? Jadi kayak kita mencari volume tabung gitu, pi R kuadrat H, atau delta F sama dengan pi Fx kuadrat delta X, karena R-nya itu adalah Fx, hanya itu adalah delta X. Paham sampai sini ya? Paham ya? Jadi analoginya seperti itu, dimana Fx itu kita sebagai R-nya, sedangkan delta X-nya itu sebagai tingginya H, sehingga volumenya itu adalah pi R kuadrat H atau pi Fx kuadrat delta X. Nah, kita memperoleh volumenya dengan cara menjumlahkan, ambil limitnya ya enggak, karena ini adalah delta V itu adalah hanya volume satu cakram, sedangkan volume keseluruhan itu kan adalah jumlah dari cakram-cakram tersebut ya enggak, yaitu berarti V sama mendekati sigma pi Vx kuadrat delta X, atau V sama dengan limit sigma pi Fx kuadrat delta X. Betul nggak ya, limit, sehingga bentuk limit tersebut akan menjadi sebuah integral menjadi pi integral 0 sampai A, karena perbatasannya apa? Perbatasan dari 0 sampai A, maka pi integral dari 0 sampai A Fx kuadrat delta X nya menjadi dx, maka diperoleh volume benda putar tersebut adalah pi integral dari 0 sampai A Fx kuadrat dx. Sampai sini bisa dipahami? Ya, paham ya. Jadi itu bagaimana cara kita mencari volume benda putar dengan metode cakram atau dengan partisi dalam bentuk cakram. Kalau ada pertanyaan silahkan. Oke, baiklah. Tadi kita sudah membahas terkait dengan konsep bagaimana mencari volume benda putar yang diputar terhadap sumbu X ya. Di sini kita akan masuk ke contohnya. Bagaimana contohnya seperti apa biar lebih jelas lagi terhadap konsepnya. Jadi di sini ada contoh 7. Hitunglah volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi kurva
Y sama dengan X kuadrat plus 1, sumbu X, sumbu Y, garis X sama dengan 2 diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Dari pertama yang kalian lakukan adalah kalian menggambar kurva Y sama dengan X kuadrat plus 1. Itu seperti gambar di bawah ya ini ya. Ya, bentuknya ke atas. Terus dibatasi oleh sumbu X, berarti kan sumbu yang di bawah, terus dibatasi sumbu Y, berarti sumbu yang di atas, terus X sama dengan 2. Maka di sini ada batasan garis untuk X sama dengan 2. Nah, gambar kurvanya itu seperti yang sebelah kiri ini. Paham ya? Y sama dengan X kuadrat plus 1. Terus partisi min-nya adalah delta X. Setelah itu, kurva ini kita putar terhadap sumbu E ke bawah 360 derajat sehingga diperoleh gambar seperti sebelah kanan ini. Ya enggak? Itu. Jadi langkahnya adalah gambar daerahnya, buat sebuah partisi dulu, partisi ininya sudah, tentukan ukuran dan bentuk partisinya, aproksimasi volume partisi yang diputar, jumlahkan, ambil limitnya dan nyatakan dalam bentuk integral. Setelah seperti itu, kalian cari volumenya partisinya dulu ya. Volume partisi tadi diputar yaitu apa? Yaitu adalah sebuah seperti tabel, yaitu pi R kuadrat H atau pi F kuadrat kali delta X gitu ya, atau seperti ini. Jadi delta V sama dengan pi R kuadrat H atau delta V sama dengan pi R-nya itu kan Fx ya, Fx-nya adalah X kuadrat plus 1 kuadrat kali H-nya adalah delta X, sehingga diperoleh V-nya adalah sigma ya, karena jumlah dari partisi sigma dari pi X kuadrat plus 1 kuadrat delta X. Terus agar V sama dengan, berarti dilimitkan limit dari sigma pi X kuadrat plus 1 kuadrat delta X, sehingga dari bentuk limit itu kita ganti menjadi bentuk integral karena batasannya tadi apa, 0 sampai 2 ya kan, 0 sampai 2, maka V volume sama dengan integral dari 0 sampai 2 pi X kuadrat plus 1 kuadrat dx. Setelah itu ya udah kita cari X kuadrat plus 1 kuadrat dengan diperoleh V sama dengan volume sama dengan integral 0 sampai 2 pi X pangkat 4 plus 2 X kuadrat plus 1 dx. Habis itu tinggal kita integralkan biasa aja sehingga diperoleh pi kali 1/5 X pangkat 5 plus 2/3 X pangkat 3 plus X dari 0 sampai 2. Setelah itu kalian masukkan untuk X-nya 2 dikurangi untuk X-nya 0 sehingga diperoleh volumenya adalah 13/11/15 pi gitu. Nah, terus selanjutnya contoh yang ke-8 itu kalau tadi kan diputar terhadap sumbu X ya, sedangkan contoh yang 8 ini kalau diputar mengelilingi sumbu Y. Nah, sumbunya itu tadi kan sumbu X, ini sumbu Y beda. Jadi cuma perputarannya aja. Di sini ada kita disuruh menghitung volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan X kuadrat, sumbu X garis Y sama dengan 2 diputar mengelilingi sumbu Y sejauh 360 derajat. Jadi yang pertama kalian gambar dulu kurva Y sama dengan X kuadrat sehingga seperti gambar yang di atas ini. Terus dibatasi oleh sumbu Y. Ya, sumbu Y sama dengan 0 berarti yang ini, terus Y sama dengan 2 berarti nih garis ini yang biru ini ya. Nah, setelah itu kalian buat partisi yaitu delta Y ya. Nah, karena ini terhadap sumbu Y berarti diganti Y sama dengan X kuadrat. Fungsinya Y sama dengan X kuadrat. Terus setelah buat partisi kalian putar terhadap sumbu Y 360 derajat sehingga diperoleh kurva seperti ini. Jadi kalau untuk mendapatkan, karena ini adalah terhadap sumbu Y berarti enggak lagi Y sama dengan tapi X sama dengan, berarti X sama dengan akar Y ya. Nah, oke, delta Y itu seperti itu aproksimasi volumenya. Di sini hanya itu adalah delta Y, sedangkan R-nya itu adalah untuk X sama dengan akar Y ya kan, karena terhadap sumbu Y, sehingga diperoleh delta V yaitu pi R kuadrat H atau delta V sama dengan pi R-nya itu adalah akar Y kuadrat kali delta Y, sehingga diperoleh V mendekati sigma pi Y akar Y, karena akar Y kuadrat kan Y, berarti pi Y delta Y, sehingga volumenya adalah limit sigma pi kali Y kali delta Y, sehingga diperoleh volumenya itu adalah integral dari 0 sampai 2 karena batasannya kan 0 sampai Y sama dengan 2, berarti sampai 2 pi Y dy. Terus kita integralkan biasa sehingga diperoleh volume sama dengan pi integral dari Y adalah setengah Y kuadrat dari 0 sampai 2. Terus kita masukkan untuk Y sama dengan 0 Y sama dengan 2 dikurangi Y sama dengan 0 sehingga diperoleh seperti itu, volumenya adalah
pi kali setengah kali 4 min 0, yaitu sehingga diperoleh volumenya adalah 2 pi. Sampai sini paham ya? Ya, paham. Kalau ada yang ditanyakan bisa disampaikan. Baiklah, akan saya lanjutkan materi selanjutnya. Tadi kita sudah bahas terkait dengan metode cakram ya untuk mencari volume benda putar. Yang kedua adalah metode cincin. Jadi kita akan bahas menggunakan metode cincin. Pada saat seperti apa sih kita menggunakan metode cincin untuk mencari volume benda putar seperti itu. Jadi kita misalkan di sini kita memisalkan itu ada sebuah bawang bombay ya. Bawang bombay itu terus kalian potong tengahnya, itu akan berbentuk seperti yang ada di bawah itu ya. Jadi bentuk dalam bawang bombay itu seperti itu. Jadi bercincin itu. Metode cincin yang digunakan dalam menentukan volume benda putar dapat dianalogikan seperti menentukan volume bawang bombay dengan memotong-motongnya yang potongannya berbentuk cincin. Betul. Jadi kalau kalian lihat di sini, kalau bawang bombay itu dipotong, itu kan akan membentuk suatu potongan-potongan yang bentuk cincin yang biasanya adalah ring. Biasanya kita kalau nyemil di cafe itu ada ya, ring apa itu? Bombay ring ya. Yang bawang bombay digoreng pakai tepung itu kan bentuk seperti cincin seperti itu ya, ring bawang gitu ya. Itu seperti itu. Jadi bentuk dari metode cincin itu mirip seperti potongan dari bawang bombay seperti itu. Jadi bentuknya seperti cincin-cincin. Nah, itu yang nantinya kalian gunakan untuk mencari volume benda putar. Nah, di sini menghitung volume benda putar dengan menggunakan metode cincin itu dilakukan dengan memanfaatkan rumus volume cincin seperti gambar di samping. Jadi kita memanfaatkan, bedanya di sini rumusnya kalau di metode cakram itu kita langsung menggunakan rumus volume ya, menggunakan fungsinya langsung, kurvanya langsung, sedangkan ini kita harus menggunakan rumus volume cincin seperti gambar di samping. Jadi kalau kalian lihat di situ itu tuh ada dua kurva ya sebutannya ya. Kurva yaitu ada R besar dan R kecil. Ya enggak ya, jadi ada lingkaran besar, ada lingkaran kecil. Nah, di sini otomatis volumenya itu adalah pi R besar kuadrat dikurangi R kecil kuadrat kali H. Pi R kuadrat H ya. Jadi mencari volumenya tetap sama, yaitu dengan pi R kuadrat kali H gitu ya. Jadi dikalikan dengan fungsi kuadrat kali delta X. Cuma bedanya di sini untuk kurvanya itu sendiri ada dua, yaitu kurva untuk lingkaran yang besar dengan lingkaran yang kecil, di mana lingkaran besar itu dilambangkan dengan R besar, jari-jari R besar, sedangkan lingkaran yang kecil itu adalah R kecil yang menggantikan untuk fungsi kurvanya tersebut, fx-nya, fx1 sama fx2 seperti itu. Itu untuk volumenya. Itu bedanya. Sedangkan untuk langkah-langkahnya itu sama seperti kita menggunakan metode cakram, yaitu aproksimasi, mencari volumenya, terus mencari bentuk volume dalam bentuk limit, habis itu integralnya, seperti itu, sama persis. Cuma di situ bedanya di saat kita menggunakan R-nya atau fungsinya itu di situ ada dua fungsi, yaitu dikurangi fungsi yang besar atau R besar dikurangi R kecil. Jadi hitunglah di sini contoh 9. Jadi ini adalah contoh untuk volume benda putar dengan menggunakan metode cincin. Hitunglah volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan X kuadrat dan garis Y sama dengan 2X diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Jadi di sini ada dua kurva, yaitu kurva Y sama dengan X kuadrat kalian gambarkan, terus Y sama dengan 2X itu seperti apa kalian gambarkan juga. Pada akhirnya gambarkan daerahnya dulu. Pada akhirnya kalian akan mendapatkan gambar sebelah kiri ini yang kurva seperti itu. Lah, setelah itu kan bentuknya seperti ada kurva ya. Jadi kayak luasan seperti itu, kalian aproksimasi, kalian partisi itu di situ ada delta X ya kan. Sedangkan untuk yang melengkung itu adalah Y sama dengan X kuadrat, sedangkan yang garis lurus itu adalah Y sama dengan 2X. Secara tidak langsung untuk batasan yang yang bawah itu R-nya itu menjadi X kuadrat, sedangkan yang atas itu yang garis lurus itu adalah 2X karena Y-nya ada 2X. Otomatis pada saat itu diputarkan sejauh 360 derajat itu akan diperoleh seperti gambar yang sebelah kanan. Jadi bentuk partisinya itu seperti cincin. Jadi bolong di tengahnya karena di dalam karena kurvanya itu kan kalau dilingkarkan itu kan bolong di tengah ya enggak? Iya.
Terus setelah tentukan ukuran dan bentuk partisinya, setelah kita tahu partisinya, delta X-nya, terus kalian tahu R besar R kecilnya, terus aproksimasi volume partisi yang diputar, terus habis itu kalian jumlahkan, ambil limitnya dan nyatakan dalam bentuk integral. Sama ya langkahnya seperti metode cakram. Nah, sehingga diperoleh delta V sama dengan kurang lebih pi R besar kuadrat min R kecil kuadrat kali H. Terus delta V itu seperti pi R besarnya itu adalah 2x ya kan, karena jarak yang paling keluar itu adalah Y sama dengan 2x, makanya R besar adalah 2x kuadrat dikurangi R kecilnya adalah x kuadrat, berarti x kuadrat dikuadratkan kali delta X, sehingga diperoleh seperti ini, pi 4x kuadrat min x pangkat 4 delta X. Setelah itu kalian jumlahkan, kalian sigmakan V kurang lebih seperti sigma pi 4x kuadrat min x kuadrat kali delta X. Terus habis itu dijadikan limit volume sama dengan limit sigma pi 4x kuadrat min x pangkat 4 delta X. Terus dijadikan bentuk integral sehingga volume adalah pi dari integral dari 0 batasannya adalah 2. Ya enggak iya, karena kenapa 2? Karena titik potong antara kurva Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 2x itu adalah 2,4, sehingga integralnya adalah 0 sampai 2. Kalian cari aja ya menggunakan bagaimana mencari titik potong dua kurva. Disama dengankan saja Y1 sama dengan Y2, pasti akan diperoleh nilai X-nya dan Y-nya. Diperoleh 2 sehingga volume adalah pi integral dari 0 sampai 2 untuk 4x kuadrat min x pangkat 4 dx. Di situ langsung kalian integralkan sehingga diperoleh volumenya sama dengan pi 4/3 x pangkat 3 min 1/5 x pangkat 5 dari 0 sampai 2. Terus kalian masukkan untuk X-nya nilainya 2 dikurangi dengan untuk X-nya nilainya 0, sehingga diperoleh seperti ini. Volume sama dengan pi 32/3 dikurang 32/5 dijadiin penyebutnya per 15, sehingga diperoleh volume benda putar dengan metode cincin itu adalah 64/15 pi, begitu. Sampai sini paham ya untuk metode cincin. Jadi metode cincin itu nanti pada saat kalian memutarkan 360 derajat, kurva yang awal itu akan membentuk sebuah bolongan atau sebuah cincin untuk partisinya seperti itu. Dan biasanya sih mereka terdiri dari dua kurva ya. Jadi kurva yang ada di atas itu yang dikurangi dengan kurva yang ada di bawah, begitu. Jadi kalian lihat aja posisi kurvanya seperti apa. Jadi mana yang menjadi R besar, mana yang menjadi R kecil itu tergantung dari gambarnya. Makanya di awal untuk menyelesaikan volume benda putar itu harus kalian bisa menggambar kurvanya. Kalau dari awal tidak bisa menggambar kurvanya, ya udah nggak bisa mengerjakan soal ini, begitu. Kalau ada yang ditanyakan bisa langsung tanyakan ya. Baiklah, saya lanjutkan untuk volume benda putar untuk metode yang ketiga, yaitu metode kulit tabung. Kalian paham sendiri, kulit tabung itu kalau kita jabarkan itu bentuknya seperti persegi panjang yang kita bentuk seperti lingkaran ya, gitu. Jadi sebenarnya bentuk dari kulit tabung itu sendiri seperti balok ya, balok. Terus kita buat kulit tabung seperti dan tengahnya pastinya bolong seperti itu. Nah, di sini metode kulit tabung itu seperti gambar yang di sebelah ini yang atas yaitu tabung, terus kita jabarkan lah bentuknya seperti yang ada di bawah seperti itu. Metode kulit tabung yang digunakan untuk menentukan volume benda putar dapat dianalogikan seperti menentukan volume roti pada gambar di samping. Ini adalah roti. Jadi kalian seperti bagaimana caranya mencari roti, mencari volume roti. Ini agak mirip dengan cincin ya sebenarnya, cuma ini lebih teratur lagi seperti itu, agak-agak mirip gitu. Lah, di sini kalian bisa lihat, jadi metode kulit tabung itu seperti ini. Jadi di sini nanti ada R, ada delta R, ada H, begitu. Makanya volumenya itu kalau kulit tabung sebenarnya bedanya itu kalau kulit tabung itu kan ada R-nya, terus partisinya R-nya itu sebagai jari-jarinya, delta R-nya itu sebagai lebarnya, hanya seperti tingginya. Sehingga kalau kita jabarkan seperti itu, berarti kan panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya itu berarti kan keliling lingkaran 2πr, sedangkan panjang lebarnya itu adalah delta R, ya enggak? Terus tingginya itu H,
Jadi volume untuk kulit tabung itu adalah 2πRH kali delta R gitu. Karena untuk panjangnya sendiri itu kan keliling lingkarannya ya, karena kan bentuknya tabung. Sedangkan untuk lebarnya delta R partisinya. Terus kalau untuk tingginya itu H. Makanya diperoleh volume dari kulit tabung tersebut tuh kan sebenarnya mirip seperti balok ya, balok yang panjang seperti itu. Maka diperoleh volumenya adalah 2πRH kali delta R gitu. Itu yang membedakan. Sedangkan untuk langkah-langkah mencari volume benda putar menggunakan metode kulit tabung juga sama seperti metode yang lain, ya, menggambar grafiknya, menentukan partisinya, menentukan volume partisinya, terus menentukan jumlahnya ya, terus limitnya, terus integralnya seperti itu. Di sini kita langsung masuk ke contoh aja. Contohnya metode kulit tabung, yaitu contoh 10. Hitunglah volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan X kuadrat, garis X sama dengan 2, dan sumbu X diputar memiliki sumbu Y sejauh 360 derajat. Jadi di sini itu diputar diputar terhadap sumbu Y. Di mana Y-nya adalah X kuadrat, kalian gambar seperti gambar sebelah kanan ini. Terus X-nya itu 2, otomatis sehingga terus kita bikin partisinya ini yang biru tua ya, itu adalah delta X, terus kita putar ke sumbu Y. Otomatis kita menggunakan X sama dengan akar Y ya, persamaannya, karena karena terhadap sumbu Y. Seperti biasa, gambarkan daerahnya, buatlah sebuah partisi, tentukan ukuran dan bentuk partisinya sudah, aproksimasi volume, terus diputar, jumlahkan, limit, dan nyatakan double integral. Itu langkah-langkah wajibnya. Sehingga kalau kita putar terhadap sumbu Y 360 derajat itu akan diperoleh seperti gambar sebelah kanan ini, ya enggak? Nah, di sini untuk delta V-nya itu adalah 2πRH delta X, ya enggak? Dimana 2πRR-nya itu adalah X ya, R-nya itu X ya, betul. Sedangkan hanya R-nya itu X, betul ya, R-nya itu volume, terus hanya itu adalah X kuadrat, betul. Delta I-nya tetap delta X, sehingga V adalah sigma 2π X pangkat 3 delta X, atau volume sama dengan limit sigma 2π X pangkat 3 delta X. Terus dirubah menjadi dirubah menjadi bentuk integral, sehingga V sama dengan 2π 0 sampai 2, karena batasnya tadi X sampai 2 ya, berarti 2X 0 sampai 2 untuk X pangkat 3 dx. Terus kita integralkan seperti biasa, 2π seperempat X pangkat 4 dari 0 sampai 2, kita masukkan untuk X sama dengan 2 dikurangi untuk X sama dengan 0, sehingga diperoleh volumenya adalah 8π. Sampai sini paham ya? Paham begitu. Jadi caranya seperti itu agak mirip seperti cincin, cuma di sini volumenya kita menggunakan volume balok ya. Jadi ada panjang lebar kali tinggi 2πRH delta X, itu aja sih yang bedakan gitu. Di sini juga jika daerah pada contoh ke-10 tersebut dipartisi secara horizontal, kalau tadi kan dipartisinya secara vertikal ya, terhadap sumbu X-nya. Jadi kita tetap menggunakan Y sama dengan X kuadrat. Tapi kalau partisinya itu terhadap horizontal, yaitu terhadap sejajar terhadap sumbu X, seperti yang gambar di ini, maka partisi tersebut membentuk cincin, ya enggak? Jadi kalau tadi kita menggunakan partisinya itu tegak sejajar dengan sumbu Y, itu kita menggunakan kulit tabung. Tapi kalau partisinya itu adalah sejajar dengan sumbu X, itu otomatis kalau kita putarkan ke sumbu Y 360 derajat, itu berarti secara tidak langsung tidak menjadi menggunakan metode kulit tabung, tapi lebih ke cincin gitu, ya enggak? Iya. Sehingga di sini R besarnya itu adalah garis X sama dengan 2, ya kan? Berarti berarti R-nya itu 2, yang kecil itu berarti akar X kuadrat ya. X-nya adalah akar Y, berarti kan secara tidak langsung sehingga diperoleh delta V sama dengan pi R besar kuadrat min R kuadrat kali delta Y, karena terhadap sumbu Y ya. Delta V-nya pi 4 karena 2 ya, X sama dengan 2, berarti 2 kuadrat 4 dikurangi X kuadrat kali delta Y. Nah, X-nya itu sendiri adalah X sama dengan akar Y, berarti secara tidak langsung V-nya adalah sigma dari pi 4 per
Y, karena akar Y kuadrat menjadi Y kali delta Y, sehingga diperoleh limit volumenya adalah limit sigma pi 4 dikurangi Y kali delta Y, sehingga diintegralkan menjadi volumenya adalah pi integral dari 4 sampai 0 sampai 4 untuk 4 dikurangi Y delta X. Terus kalian turunkan aja, kalian integralkan aja seperti biasa, volumenya menjadi pi 4Y min setengah Y kuadrat dari 0 sampai 4. Kita masukkan untuk Y-nya itu 4 dikurangi untuk Y-nya itu sama dengan 0. Sehingga diperoleh volumenya 8pi. Sama ya? Nah, cuma bedanya di sini menggunakan metode kulit tabung sama cincin, dimana digunakan kulit tabung itu kalau partisinya itu sejajar sumbu Y, tapi kalau sejajar sumbu Y itu menggunakan kulit tabung. Jadi kalian lihat dulu partisinya seperti apa, terus pada saat diputar 360 derajat itu bentukannya kulit tabung atau cincin seperti itu jangan sampai keliru. Sampai sini paham ya? Nah, paham ya. Jadi kita sudah mempelajari 3 metode. Jadi metode itu kapan digunakan itu tergantung dari soalnya, tergantung dari kurvanya dan bagaimana kalian menentukan partisinya seperti apa dan diputar 360 derajat terhadap sumbu yang mana seperti itu. Kalau ada yang mau tanyakan silahkan bisa ditanyakan saja.